sini, kami baru kali ini melangkah ke lantai 8 di tempat ini. Dan saya bersyukur bisa berjumpa dengan jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Karena saya percaya hari-hari ini memang kita disibukkan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan, ya, khususnya di hari Minggu. Untuk semua jalanan itu sudah car free day semua, ya, artinya itu tidak ada di lingkungan Bekasi pun kita tidak akan punya tempat yang bisa enjoy menjalani ketika hari Minggu. Adanya hari olahraga, ya, hari santai, hari orang melepas kalau penat selama 1 pekan bekerja. Tapi ketika kita berada di rumah Tuhan, itu tidak ada artinya semuanya itu. Karena ketika dalam rumah Tuhan kita mendapatkan sejahtera dan pikiran ketenangan dari semua kepenatan kita itu ada di rumah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah janjikan dalam Ulangan. Tuhan kasih waktu 5 hari itu upahnya 1 gomer. Hari ke-6 Tuhan kasih 2 gomer. Artinya apa? Hari 6 kok dikasih 2 gomer? Karena itu rampelan dari berkat hari yang ke-7, ya. Sehingga nggak ada yang terhilang. Berkat yang Tuhan limpahkan dalam diri kita ketika kita mengkhususkan waktu kita untuk Tuhan di hari Sabatnya. Kenapa? Karena Tuhan sudah bayar semuanya. Tuhan gak pernah mau berhutang kepada kita. Bahkan kita juga gak akan menghutangi Tuhan, ya. Artinya ketika kita melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan sudah berikan dalam hidup kita berkat-berkat yang khusus. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang tertinggal kalau kita berikan waktu khusus di Sabat Tuhan ini, ya. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23, ya. Kolose 3 yang ke-23. Firman Tuhan bicara seperti ini dari Rasul Paulus, ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara tangkap apa dari pesan Rasul Paulus ini kepada jemaat di Kolose? Kita hidup manusia itu biasanya kan banyak tipu. Banyak dalam hidup kita itu diwarnai dengan berbagai macam tantangan pergumulan hidup. Dan itu yang membuat respon kita berbuat sesuatu itu kadang-kadang ada yang setengah hati. Ada yang bisa semangat lalu sepenuh hati. Ada yang juga ketika menghadapi benturan-benturan lalu mengerjakan sesuatu itu gak ada niat, gak ada exciting tertentu dalam dirinya, semangat tertentu. Nah, semuanya itu membuat apa yang kita lakukan dalam hidup ini itu ada yang setengah-setengah, hasilnya juga gak maksimal. Ada yang mungkin mereka malas-malasan juga hasilnya gak ada hasil apa-apa. Rasul Paulus ingin mengatakan kepada kita, apapun juga yang kamu perbuat, yang kamu lakukan, dilakukan dengan apa itu? Dengan sepenuh atau segenap hati. Ya, datang ke rumah Tuhan ini kan harus kita lakukan dengan segenap hati, nggak ogah-ogahan. Atau mau berangkat nggak hari ini? Aduh, nanti macet, nanti hujan, nanti hari ini ada acara nggak ya? Artinya melakukan sesuatu udah dari hatinya aja itu sudah setengah-setengah. Ya lebih baik harus bergumul, berjuang untuk mengalahkan itu dulu sebelum melangkah ke rumah Tuhan. Kalau kita kerjakan sesuatu untuk Tuhan setengah hati seperti itu, maka ketika melangkah di rumah Tuhan, kita nggak akan dapat berkat apa-apa. Kenapa? Karena hatinya tidak tersedia untuk diberkati oleh Tuhan. Coba saudara, seorang anak kalau di rumah disuruh bapaknya, coba kamu kerjakan ini, bersihkan ini ya, lalu pastinya setengah-setengah. Bapaknya lihat juga pasti enak. Orang Jawa bilang itu marah. Kok marah sekali, nggak bisa bersemangat dalam sesuatu ya? Karena hatinya ada sesuatu yang tidak bisa melepas untuk melakukan sesuatu. Apalagi yang kita lakukan untuk Tuhan. Paulus bilang, apapun juga yang kamu perbuat, harus kamu perbuat dengan segenap hatimu, walaupun itu bukan untuk Tuhan. Tapi Paulus katakan seperti untuk Tuhan. Nyapa orang, menyambut orang di bawah, ya dilakukan dengan muka senyum, dengan muka penuh dengan sukacita. Menyambut seseorang seperti menyambut, dan kita melakukannya untuk Tuhan. Seolah-olah yang kita sambut ini adalah pribadi Yesus. Maka saudara akan dapat berkat yang berlimpah atas apa yang kita lakukan. Paulus ingin mengatakan bahwa apapun juga yang kamu lakukan untuk sesamamu itu, lakukan itu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Kenapa? Karena Paulus ingin fokuskan imbalannya, upahnya itu bukan upah dari orang yang menanggapi, merespon dari sambutan kita. Paulus menginginkan responnya itu respon dari Tuhan, berkat upahnya itu dari Tuhan.
ketika kita melayani, kita harus melakukan sesuatu seperti itu. Dari mana orang tahu bahwa kita itu mengasihi Tuhan? Dari mana kita tahu bahwa kita kerja, kita melayani, memimpin pujian, kita memainkan musik, kita menyambut tamu, kita datang ke rumah Tuhan. Semua kita lakukan semua itu untuk Tuhan. Dari mana kita tahu? Ya, ketika kita mengerjakannya itu di hadapan manusia dan melakukan kadang-kadang untuk manusia. Kalau kita lakukan segenap hati seperti Paulus katakan, itu sudah melakukan untuk Tuhan. Coba baca satu ayat ini. Beberapa ayat ya, dari Matius 25 ayat 37 dan seterusnya. Firman Tuhan berbicara seperti itu. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, kapan atau bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Kapan kita kasih makan Tuhan? Kapan kita melihat Tuhan lapar? Tuhan katakan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Perhatikan, gambaran dari Tuhan sendiri digambarkan oleh penulis Matius ini sebagai raja. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudaramu yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Jadi tidak nunggu Tuhan dulu hadir, tidak nunggu Tuhan ada di hadapan kita baru kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kenapa Tuhan kritik pedas terhadap apa yang dilakukan oleh Marta? Marta bagus gak? Marta semangat gak ketika mengerjakan sesuatu untuk Tuhan? Marta memberikan hatinya sepenuhnya gak ketika dia menyiapkan sesuatu untuk Tuhan? Iya. Tapi kenapa Tuhan kritik pedas? Dia bilang kayak gini, Marta, kamu menyibukkan dirimu dengan banyak perkara atau menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Sudah bayangkan, orang udah melayani Tuhan, udah melakukan sesuatu yang begitu terbaik untuk Tuhan, dia semangat luar biasa. Apa yang hilang dari diri Marta sehingga Tuhan kritik? Memang tadi bilang kalau melakukan itu harus dengan segenap. Jadi yang hilang dari Marta adalah hatinya. Orang bisa naik di mimbar, orang bisa melayani Tuhan dengan luar biasa, tapi sudah tahu gak hatinya? Yang paling tahu itu dirinya yang melayani Tuhan. Engkau bisa datang ke rumah Tuhan, menyambut orang dengan luar biasa senyuman, tapi orang tahu gak hatinya? Pagi tadi sebelum berangkat dia maki-maki istrinya, sebelum berangkat dia tempeleng anaknya, sebelum berangkat dia sudah melakukan sesuatu yang tidak mengenakan dalam suasana rumah tangga. Tapi hari itu dia harus melayani Tuhan. Akhirnya dia datang ke rumah Tuhan, senyumnya tidak senyum dengan segenap. Ketika dia ada mimbar, dia melayani Tuhan, dia bukan luar biasa semangat, tapi hatinya sedang dalam pergumulan. Dia berpikir, kenapa aku tadi tempeleng anakku? Kenapa saya tadi maki-maki istriku atau istri? Kenapa saya maki-maki suamiku? Kenapa? Karena sesuatu yang dia lakukan dengan segenap hati. Itu tidak akan dapat apa-apa ketika kita lakukan untuk Tuhan. Yang ada adalah kritik pedas dari Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Marta. Matius 7 juga mengungkapkan hal yang sama untuk hamba-hamba Tuhan, untuk semua orang yang diberi Tuhan karunia-karunia luar biasa. Pada hari-hari yang terakhir, firman Tuhan katakan, akan banyak orang yang berkata atau berseru, Tuhan, aku sudah menyembuhkan orang demi nama-Mu. Aku sudah mengusir setan demi nama-Mu. Aku sudah melakukan ABC semua demi nama-Mu. Tapi apa yang Tuhan katakan? Hai engkau pembuat kejahatan, enyahlah engkau dari hadapan. Kalau saudara pikir siapa itu orang-orang itu yang Tuhan katakan bisa menyembuhkan orang demi nama Tuhan, bisa mengusir setan demi nama Tuhan? Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, orang-orang merasa dirinya hebat dengan karunia-karunia yang dimilikinya, tapi mereka mengerjakannya bukan untuk kemuliaan. Ya kalau kita melayani Tuhan, yang kita tonjolkan, yang kita berikan apresiasi terbesar dalam hati kita, nurani kita adalah hebatnya saya, hebatnya aku, hebatnya manusia. Maka apa yang dikatakan Rasul Paulus? Perbuatlah segala sesuatu dengan segenap hatimu itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi Tuhan sebenarnya sudah menyediakan kita. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan,
Kita ini secara otomatis adalah hamba-hamba Tuhan. Namanya hamba itu adalah seorang pelayan, orang yang melayani. Jadi ketika kita dipanggil oleh Tuhan, secara otomatis kita ini adalah pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Ya, organisasi atau gereja lokal mungkin memberi label kita, kamu worship leader, kita kasih apa, pemain musik, kamu jemaat, seperti memilah-milah. Nah, semuanya itu adalah di hadapan Tuhan ketika jadi orang percaya adalah pelayan Tuhan. Apa tugas utamanya? Tuhan bilang dalam Matius 28 itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Dan itu bukan hanya untuk murid, untuk semua orang yang percaya, yang sudah dipanggil menjadi orang yang percaya. Secara otomatis mereka itu adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Kita mau melihat, ketika kita menjadi seorang pelayan Tuhan, apa yang harus dimiliki untuk kita bisa melayani Tuhan? Yang pertama itu hati yang mengasihi Tuhan. Di dalam Ulangan 6:5 dikatakan demikian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Sebab bisa bayangkan, mengasihi Tuhan itu punya batasan, punya punya ukuran. Di hadapan Tuhan itu segala sesuatu harus dikasih full, penuh. Termasuk ketika datang beribadah, engkau harus penuh hatimu untuk Tuhan. Ketika kau punya tugas melayani, engkau harus penuh hatimu untuk Tuhan. Saya punya anak itu ada di Depok. Ketika menikah, lalu dia tinggal di Depok. Dia pikir karena menikah dengan orang HKBP, menikah dengan orang HKBP, seorang majelis di sana. Ya, tapi tidak membatasi dengan berbagai macam hal. Sehingga dia tanya, Pak gimana? Aku mau masih melayani di Bekasi atau saya harus cari pindah di Depok? Saya serahkan kembali ke dia. Tergantung hatimu kemana. Dia milih tetap melayani. Karena di gereja dia ada pemain musik, nah, sekaligus juga sekretaris di gereja. Dan sampai hari ini dia tidak melepaskan itu, dan dia lakukan itu semua. Satu kali dia telepon, Pak hari ini saya lagi kayak badan sakit, tapi hari ini saya tugas. Ya, saya hanya mendoakan dia. Udah, Papa berdoa untuk kamu di sini. Ya, yang saya doakan biar engkau punya hati dengan kekuatan dari Tuhan, engkau juga punya semangat kembali. Walaupun kau sakit, pilihan itu ada di hati. Mau bilang ke orang gantiin karena gak ada persiapan, atau kamu harus berjuang dengan sakit. Kita tunggu 9:30 mulai, jam 9:10 datang ke depan. Loh, katanya sakit. Ya Pak, sakitku ini gak terasa ketika dia jalan berangkat dari rumah punya niat untuk melayani hari itu. Karena kalau engkau punya niat besar, segenap hati untuk Tuhan, sakit itu di hadapan Tuhan sesuatu yang gak ada apa-apa. Itu seperti ujian, seperti sesuatu yang Tuhan mungkin izinkan dalam diri kita untuk membangkitkan semangat kita. Kita bisa lihat di dalam Alkitab itu banyak orang yang sakit bahkan hampir mati pun, sudah divonis mati pun. Ya. Hizkia itu divonis mati, bahwa kamu udah hidupmu akan mati. Ya. Ketika divonis mati seperti itu, Hizkia tidak mencari tabir kelapa seperti itu. Dia justru menghadap tembok, dia mencari Tuhan, dia bergumul dengan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan kasih perpanjang usia jadi 15 tahun. Artinya ketika segenap hatinya diberikan oleh Tuhan kepada Tuhan, ya Tuhan tentu sebagai pribadi yang punya kuasa penuh akan memberikan hal yang sesuatu dalam diri untuk membangkitkan semangat. Pulang gereja setelah melayani sekitar jam 11-an pulang, seger dia, gak sakit lagi. Padahal kemarin sakit, maaf kata, malam itu buang-buang air sampai 7-8 kali katanya, udah lemes badannya itu. Tapi ketika dia kembali, mamanya udah siapin bawa teh aja anget, kasih aja teh aja. Jadi biasa kalau sakit seperti itu, lalu dia tenang melayani, ya kita tetap dalam pelayanannya pun tidak ada berkurang segitu. Sebenarnya kalau kita melakukan sesuatu kepada Tuhan itu dengan segenap hati, hal yang pertama kami itu mengasihi Tuhan. Saudara, mungkin suami dan istri kalau ditanya, bagaimana hatimu sekarang mengasihi istrimu? Udah, dia bilang, biasa aja, karena saya udah nikah udah 30 tahun, udah 20 tahun. Jadi kalau tanya sekarang, saudara kan beda jawabannya. Tapi kalau tanya ketika dia pacaran, ketika dia akan memasuki pernikahan, saudara, tanya orang-orang yang punya hubungan itu seperti itu ketika masa-masa itu. Saudara kan lihat bahwa semuanya seperti merah jambu.
Istrinya jelek pun dia bilang cakep. Istrinya sering ngomel pun dibilang lembut hatinya dia. Suaminya pun kalau dia kasar kata oh enggak, dia memang kekar, badannya bagus, dia bisa melindungi. Seolah-olah semua itu tertutupi karena dalam hati mereka ada hati yang penuh dengan kasih yang mengorbankan. Jadi kalau tanya cinta, itu ya cinta ketika masa itu pasti akan full penuh. Tapi coba tanya ketika sekarang udah 20 tahun menikah, gimana istri? Waduh, dulu kayaknya nggak kayak gini loh, tiba-tiba kok, waduh, lebih rusak dari radio yang rusak. Cerewetnya itu nggak dari bangun tidur sampai mau tidur itu rasanya nggak habis-habis ya. Suami saya kok jadi kayak gini, dulu nggak pernah pulang malam, selalu telepon, sekarang nggak ada kabar, besok kadang-kadang pagi baru pulang. Dia kemana? Nongkrong, dia main catur di warung. Kayak seperti itu dalam hubungan. Artinya apa? Artinya dalam kehidupan kita Tuhan pernah berbicara dalam kitab Wahyu. Tuhan inginkan jemaat Tuhan itu selalu memegang dan punya hati yang berkobar-kobar dengan istilah cinta yang mula-mula. Kenapa Tuhan ingin kembalikan kita untuk selalu punya cinta mula-mula? Karena itulah cinta terbesar dalam diri kita, dalam hidup kita. Sesuatu yang pertama yang didapat itu selalu sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Terus saudara ketika saudara punya mobil baru, wah rasanya itu hal yang wah enak. Tapi sudah berjalan setahun 2 tahun, kayaknya biasa aja sih. Kesenggol orang itu biasa aja, nanti tinggal dipuas. Tapi ketika pertama-tama saudara mau parkir aja, kita kadang-kadang lihat di mana parkirnya, aman gak ya? Dia mikirnya kayak gitu. Tapi kalau sudah sampai setahun 2 tahun dia mau parkir mana bebas saja. Artinya ketika kita punya cinta mula-mula, itulah kasih terbesar kita kepada Tuhan. Ini Paulus ingatkan kepada kita. Hal yang pertama yang kita harus miliki dalam hidup kita itu untuk melayani Tuhan itu mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi melayani tanpa mengasihi Tuhan, saudara tidak akan dapatkan sesuatu ketika kita melayani Tuhan. Apa alasannya? Hanya 3. Melayani itu harus dilakukan karena kita sadar bahwa Tuhan melayani hidup kita dengan kasih-Nya yang besar. Dia lebih dahulu mengasihi kita, maka kita bisa mengasihi Dia di dalam pelayanan kita. Apapun yang kita lakukan, melayani itu harus dilakukan karena Tuhan telah memberi kepada kita talenta untuk melayani. Saudara, Tuhan kasih talenta itu supaya kita melayani Tuhan. Tuhan nggak kasih talenta supaya kita gagal-gagal. Orang yang dikasih Tuhan karunia kesembuhan itu bukan membuat dia menjadi tukang sembuh. Orang yang dikasih Tuhan karunia untuk apa? Membangkitkan orang mati, bukan berarti dia tukang orang membangkitkan orang mati. Karunia itu adalah titipan dari Tuhan supaya kita bisa punya kekuatan, punya sesuatu untuk kita bisa melayani Tuhan. Yang ketiga itu, kenapa kita harus melayani Tuhan dengan benar, dengan penuh kasih? Karena melayani harus dilakukan karena kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Orang nggak bisa melayani Tuhan kalau nggak ada Roh Kudus dalam dirinya. Dalam 1 Korintus 12 ayat ketiga ini akan seperti itu. Bahwa kita bisa berkata Yesus itu Tuhan karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Kita bisa melakukan apapun dalam hidup kita untuk melayani Tuhan itu karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Itu sebabnya ketika orang dipanggil oleh Tuhan, itulah saatnya Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, dalam hidup saudara dan saya. Lanjut, apa yang harus kita miliki untuk melayani? Ketika kita melayani, hal yang paling penting juga yang kedua dalam hidup kita harus melayani itu karena kita mengasihi jiwa-jiwa. Saudara pernah nggak dalam pengalaman-pengalaman kita di dalam melayani Tuhan, hidup kita tidak jadi berkat bagi orang? Saya pernah menghadapi istri saya ketika dia bicara kepada jemaat, dia salah ngomong. Dia salah ngomong, saudara. Tapi dia nggak sadar kalau dia salah ngomong. Ya, karena yang diomong itu benar, tapi tidak pada orang yang tepat. Ya. Artinya ketika dia ngomong sesuatu yang benar, tapi orangnya itu sedang dalam istilah orang itu bete, orang lagi nggak mood, ya. Sehingga ketika dia mendengar perkataan yang baik, itu jadi wah, dia seolah-olah itu ditujukan ke dia. Ya. Sehingga besoknya dia nggak kelihatan, besok lagi dia nggak kelihatan, tuh hampir 3 minggu nggak kelihatan, kenapa ya? Lalu kita tanya, dengar dari yang lain, kata dia habis gembala kemarin ngomongnya seperti ini. Ya. Hari itu juga istri saya begitu dengar dan tahu, langsung datang kami dari rumah. Kami bicara dengan dia bahwa yang dimaksud itu bukan untuk dia aja bicara tentang umum, bagaimana memuji orang, bagaimana berbicara tentang sesuatu yang baik, tapi karena jatuh kepada orang yang tidak tepat
pada saat itu. Ya kadang-kadang hal seperti itu sering kita jumpai dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam kantor pun kita jumpai. Tetapi ketika kita punya hati yang mengasihi jiwa-jiwa, saudara, itu semua harus diperbaiki. Dalam 1 Petrus 3:9 Tuhan bicara dalam surat firman Tuhan itu, dalam Petrus itu, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Perhatikan ini. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kenapa Tuhan janji sejak zamannya tahun awal 2000 tahun yang lalu bahwa Tuhan akan datang pada kali yang kedua? Ini gambarnya Rasul Yohanes. Tuhan sudah bicara banyak, tampil pengecekan. Kapan? Mana Tuhan datang lagi? Kenapa sampai hari ini tidak datang? Tuhan katakan karena Tuhan punya kasih terhadap jiwa-jiwa. Tuhan kasih kesempatan, Tuhan kasih waktu. Supaya apa? Supaya jiwa-jiwa ini semua itu berbalik dan bertobat. Dan Tuhan tidak bisa melakukan itu. Ada sebuah quote katakan bahwa Tuhan tidak bisa menjamah orang. Hanya dia lakukan hanya melalui tangan orang. Tuhan tidak bisa melangkahkan kakinya ke sana kembali. Dia bisa melangkah kaki ke sana kembali harus melalui manusia itu, melalui orang yang dia pilih. Artinya saudara dan saya ini adalah tangan dan kakinya Tuhan untuk melakukan sesuatu apa yang Tuhan inginkan dalam dunia ini. Tuhan nggak bisa datang dengan tiba-tiba lalu ngomong kepada orang atau seperti zaman dahulu semua orang bisa bertobat, begitu luar biasa. Tapi firman Tuhan katakan kitalah agennya Tuhan, kitalah tangan dan kakinya Tuhan, mulutnya Tuhan untuk bisa membawa jiwa-jiwa itu percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika Tuhan berkata Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Siapa yang melakukan? Saudara dan saya. Dengan melayani Tuhan, dengan hati yang penuh mengasihi jiwa-jiwa, maka akan Tuhan inginkan Tuhan terjadi dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan kita. Lanjut, apa yang harus dimiliki untuk melayani? Yang ketiga, ketika kita mau melayani Tuhan dalam panggilan kita, itu bayar harga. Tidak banyak orang yang mau bayar harga dalam melayani. Contoh dari anak saya tadi, beberapa minggu yang lalu dia lakukan hal seperti itu. Dia katakan kenapa dia berani bayar harga. Saya ajar anak saya dari sejak kecil dia sampai dia dewasa. Nah, ketika dia semua sesuatu yang pokoknya dilakukan untuk Tuhan, dia selalu all. Dia harus sepenuh hati dia lakukan. Ketika dia pertama kali masuk di dalam sebuah perusahaan dan dia diterima, saudara, gaji pertama itu dia tidak nikmati. Dia kasih semuanya di gereja. Loh, kenapa kamu kasih? Ya Pak, ini kan sulung. Ini punyanya Tuhan, bukan punya saya. Ya, anak masih muda, baru terima awal gaji, maaf karena gaji anak-anak sekarang itu luar biasa. Ya, dua digit dia dapatkan. Hari itu yang pertama dia dapat, hari itu juga besok ibunya dia kasih semua untuk Tuhan. Tanya kenapa? Ya karena itu bukan milikku. Aku nikmati hari ini paling cuma 1 bulan, 2 bulan habis itu. Besok dapat lagi. Bulan depannya, tapi ketika dia memahami betul bahwa yang sulung itu punyanya Tuhan, maka dia belajar mentaati semuanya itu. Kayak tadi, saya kasih pilihan, silakan pilih. Kamu sakit, istirahat dulu, tunggu sembuh, minggu depan baru main, atau hari ini kamu berjuang, bergumul, memenangkan pergumulan kamu dan kamu lain itu. Ya akhirnya kita bisa lihat, ketika sesuatu untuk Tuhan, dia menangkan pergumulan itu, dia datang dan dia sembuh di situ. Tidak nunggu 1 minggu baru sembuh, dia nunggu setelah ibadah melayani Tuhan dia sembuh. Saya yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita lakukan sesuatu untuk Tuhan, ada yang namanya bayar harga. 1 Korintus 12 ayat 15, Rasul Paulus bilang gini, karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasih. Bukan hanya Tuhan sebagai pelayan yang utama, karena Tuhan sendiri mengorbankan dirinya dalam Ibrani 9:28 itu. Tapi Rasul Paulus sendiri berkata, aku suka mengorbankan milikku. Saudara, artinya Paulus itu sudah beres, sudah tuntas dengan harta benda, dengan kehormatan, dengan jabatan, dengan pujian orang. Paulus sudah beres dengan semuanya itu. Sehingga dia merasa kalau bayar harga untuk melayani Tuhan itu bukan sesuatu yang berat untuk dia lakukan. Dia kerja sambil jual tenda, dia jual semuanya, dia korbankan semua untuk pelayanan. Kenapa? Karena dia sudah diberi
bahwa semuanya itu untuk kemegahan diri, enggak. Tuhan bisa berkati dalam perjalanan Paulus itu tidak pernah kekurangan dalam dirinya. Itu sebabnya Paulus bilang, aku tahu arti kekurangan. Artinya ada masa-masa di Paulus, aku makan itu susah ya. Maka Paulus melewati semuanya itu dengan sukacita. Karena dia sudah selesai dengan hal-hal seperti itu. Itu sebabnya ya, di sini kita bisa temukan bahwa kenapa kita harus bayar harga di dalam melayani Tuhan. Kenapa ada sesuatu yang kita korbankan untuk Tuhan ketika kita melayani Tuhan. Bukannya kita kalau melayani itu malah dapat sesuatu. Cuma Tuhan katakan, enggak, kebalik. Kalau kita melayani mengharapkan sesuatu, ya itulah berkat hari itu. Tapi kalau kita melayani karakter, kita tambahkan bahwa kita bayar harga dalam pelayanan kita. Entah tenaga, entah waktu, entah harta benda di sana. Kita berikan dalam pelayanan kita kepada Tuhan, ada harga. Maka saudara akan menikmati berkat yang lebih dari itu. Berkat lebih dari itu. Saya diberkati Tuhan karena orang tua saya yang melakukan sesuatu untuk saya dalam hidup. Orang tua saya tidak menikmati apa yang dia lakukan, apa yang ditabur dalam hidupnya. Hanya sebagian kecil yang dinikmati. Tetapi berkatnya itu saya rasakan betul. Saya yang menikmati. Banyak kemudahan-kemudahan dalam proses perjalanan hidup diberikan oleh Tuhan dalam hidup saya. Itu sebabnya saya membalas hal yang sama. Melakukan sesuatu itu untuk orang lain seperti itu. Jiwa-jiwa itu seperti itu. Dan yang menikmati bukan saya. Yang menikmati itu anak-anak saya. Anak saya yang kedua, saudara, saksian aja. Dia lulusan dari Universitas Brawijaya Malang. Dia masih mau selesai itu kurang lebih 7 bulan. Masih dalam proses mau skripsi. Dia sudah melamar ke sebuah bank swasta. Diterima. Dia bilang, besok saya belum lulus. Tidak apa-apa, saya tungguin nanti masuk. Sudah bayangkan 6 bulan sudah diterima, ditungguin akan masuk. Katanya, perusahaan mana yang mau kayak gitu? Sudah kenapa dia bisa menikmati kemudahan seperti itu? Karena orang tuanya mungkin banyak menabung, kakeknya banyak menabung. Yang menikmati bukan kita, bukan saudara. Anak cucu kita akan menikmati apa yang kita lakukan untuk Tuhan dengan bayar harga yang luar biasa. Ketika dia sudah selesai skripsi, masuk hari itu juga seminggu kemudian langsung jadi pegawai tetap. Katanya itu susah, tapi ya itu kemudahan yang Tuhan taruh. Dan anak saya yang pertama hal yang sama juga dilakukan. Artinya sekarang di bank pemerintah plat merah dia, kalau kakaknya di plat merah. Sehingga dia dalam kurang lebih 2 tahun setengah lah. Masa Covid kemarin sampai setengah tahun sudah naik jenjang jadi seorang manajer di bank situ. Artinya dalam usia muda sekali. Dalam proses seperti apa dan muda. Dia sendiri tidak merasa bahwa kok gampang amat ya masuk ya. Kok dipermudah semua. Saya katakan, kalau kau utamakan Tuhan dalam hidupmu, dalam makan segala sesuatu kau lakukan dengan segenap hatimu untuk Tuhan, itu upaya. Bukan dalam bentuk tulus, tapi dalam bentuk penyertaan Tuhan. Kalau kakaknya ini di perusahaannya, di banknya itu banyak yang ya orang seberang. Kalau adiknya banyak orang kita, orang Kristen. Tapi justru di antara orang seberang itu segitu banyak, dia paling dikasih oleh pimpinannya. Bahkan dia dapat teman jodohnya di situ. Sekarang dia satu-satunya yang Kristen cuma 2 orang itu. Dia dan istrinya itu, istrinya pindah. Saya lihat itulah cara Tuhan yang indah. Kalau kita lakukan sesuatu untuk Tuhan dengan segenap hati kita, berani bayar harga, maka di sanalah Tuhan akan nyatakan kasih kemurahannya. Yang terakhir, apa yang harus dimiliki untuk melayani? Yang harus dimiliki kita untuk melayani Tuhan itu ketekunan dan kesetiaan. Ketekunan itu bicara tentang kesinambungan antara tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Kita lakukan, tidak boleh setengah-setengah dan harus sampai tuntas. Dan banyak orang karena kecewa lalu berhenti tengah jalan. Banyak orang tidak lagi melayani Tuhan karena kecewa dengan orang. Banyak orang yang melayani Tuhan tidak bisa meneruskan, tidak bisa maksimal lagi, tidak bisa memberikan semuanya karena sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Saudara ingatkan, ketika kita melayani Tuhan, lakukan itu dalam ketekunan. Paulus melakukan itu sepanjang hidupnya dalam ketekunan. Tantangan pergumulan berat sekali dia lewati, tapi dia bisa berkata, aku sudah sampai garis akhir. Aku sudah menyelesaikan pertandinganku dengan baik, dan sekarang aku menerima atau menikmati upah dari Tuhan. Kenapa lakukan segala sesuatu dalam hidup tuntas sampai akhir? Itu artinya kita melayani Tuhan di dalam ketekunan. Saya bacakan satu ayat di dalam Timotius. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara
iman. Bahkan satu ayat lagi sebagai yang penutup dalam Ibrani 3 ayat 14 katakan, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Artinya dari titik akhir itu menunjukkan hal yang sama ketika titik awal. Iman percaya kasih yang berkorban itu dimilikinya, katakan di dalam Ibrani, dimiliki sama terus sampai pada titik akhir. Jadi melayani Tuhan itu harus startnya kan naik ya. Jadi artinya jangan menurun, terus naik. Artinya apa yang kita lakukan hari ini ketika kita menggebu-gebu, membuka, merintis, mulai melayani Tuhan, hal yang sama harus sampai pada akhir nanti. Semuanya kita lakukan tidak ada penurunan apapun, makin justru makin bertumbuh. Itu sebabnya ketika kita dipanggil Tuhan untuk melayani Dia, saya katakan, layani dengan 4 bagian tadi. Ada dasar yang pertama adalah melayani itu harus dengan mengasihi Tuhan. Melayani itu harus dengan mengasihi jiwa-jiwa. Melayani itu harus berani bayar harga. Dan kalau ingin melayani Tuhan itu harus punya ketekunan dan kesetiaan sampai akhir, maka Tuhan akan memberkati apapun yang kau lakukan. Saya katakan ini karena saya mengalami, anak-anak saya mengalami, orang tua saya juga mengalami. Karena kami dididik dalam keluarga yang memang takut Tuhan, mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, maka bentuk yang kita nikmati dan rasakan itu yang kita bagikan kepada semua orang, kepada jemaat. Karena ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan itu dengan segenap hati, saudara, engkau akan melihat hidupmu baik-baik saja di hadapan Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala kita di hadapan. Jadikan satu pujian sampai akhir gunung mata di dalam saja.